Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi dan ulama adalah doa supaya kita mohon jadi orang kaya. Karena apa? Semua butuh kertas, kertas yang namanya pulus. Mau sekolah harus ada, mau makan, mau beli baju, mau umroh, mau haji, mau kawin, mapi pulus, mampus. Jadi doa ini mengajarkan supaya doa orang kaya, supaya jadi orang kaya. Apa bunyi doa? Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Ikuti saya. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Atau boleh Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Kayaknya sudah saya tugaskan, dihafalkan ya. Kemarin kita baca selawat supaya dicukupkan ya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi dagatana likulin kafi kafanal kafi hajinal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wa ni'mal likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cukup itu anakku semuanya adalah membahagiakan. Umpama sekarang baju kita kelebihan, tidak cukup, tidak pas, kan tidak enak. Sepatu kita tidak cukup juga tidak enak. Makanan kalau lebih juga bisa rusak. Saya ingatkan santri putri, jangan biasakan buang nasi. Jangan biasakan buang. Sering saya bahas proses nasi itu lama prosesnya, sampai 25 tahapan. Mulai dari mencari bibit, pakai uang, pakai pulus, kemudian suruh orang ya persiapkan lahan juga butuh uang, nenggala, nowo, ngerabuk. Ini manjulu ngerapek, masih ngerabuk, ini masih tepersi, tekakis, semprot, tawis, terampek, tejeluk, teler malik detampi, ikan detampi, malik de besok juk mijiko, kelak malik. Berapa tahapan barulah kita bisa menikmati rezeki. Maka jangan buang nasi. Nah ini ada semuanya
doa ini kalau bisa baca 7 kali di sini. Kalau di kitab Kasyifatus saja itu 4 kali. Selesai Jumat. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika bi taatika ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi dan ulama mohon supaya jadi orang yang kaya atau cukup. Kata Nabi, meninggalkan keturunan yang kaya, yang cukup itu lebih utama daripada meninggalkan keturunan yang meminta-minta. Ini kaitan dengan doa. Terus an haramika, rezeki yang terpelihara, rezeki dari yang haram. Karena rezeki itu artinya yang diperoleh, apakah halal atau haram, rezeki namanya. Sehingga ada istilah orang tua kita, rezeki maling. Ya rezeki. Kadang terpaling barang dan ia rezeki. Dan ia rezeki. Apa itu rezeki anak semuanya? Rezeki itu adalah apa yang bisa dinikmati langsung. Ini rezeki saya minum, jadilah rezeki. Ini belum tentu walaupun di depan saya. Baju inilah rezeki saya. Sorban inilah rezeki saya, ya. Nasi yang sudah masuk ke mulut, masuk ke perut, itulah rezeki. Kalau sampai mulut belum tentu bisa masuk. Mutak terus burung tamu nasi. Di buku yang Anda pakai itulah rezeki Anda. Rumah yang Anda pakai itulah rezekimu. Pondok, kamar yang Anda pakai itulah rezekimu. Umpama besok punya suamimu yang ini itulah rezekimu. Walaupun pacarmu 9 umpama, ternyata jelek Anda dapat, itulah rezekimu. Sudah janji dengan si A, si B, rencana buat rumah ukuran 8x9, ya. Ternyata pacarmu meninggalkanmu, datanglah seorang laki-laki yang kesundam-sundam. Itulah rezekimu. Terus wakfini, cukupkanlah, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, dari orang selain engkau. Orang yang terbiasa ketergantungan akan melahirkan kehinaan, ya. Oleh karena itu santri harus mandiri. Santri harus, jangan sedikit-dikit nelpon, inak telang kelambi, inak tekik si bater, inak tersilik si ustaz, inak terpecut si ustaz. Sudah kamu belajar mandiri dan bertanggung jawab. Nyuci sendiri, nyetrika sendiri, makan sendiri, bertanggung jawab sendiri. Itulah tugasnya di pesantren. Kalau kamu jadi orang yang lemah itu tak suka itu. Sedikit-dikit ngelapor, sedikit-dikit ngeluh. Jangan jadi santri yang suka ngeluh. Jelas ini ya? Jadi kita semua ini mengharapkan karunia Allah. Surga itu karunia, bukan karena amal.
Sehingga ada ungkapan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Kita hanya sebatas berusaha, tetapi usaha itu bukan penentu segala sesuatu. Dan jangan memastikan segala satu, maka ucapkan insya Allah. Silakan Anda maksimal belajar, ya. Cita-citamu seperti ini, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jangan bercita-cita yang rendah. Saya mau jadi tentara perempuan, apa namanya? Enggak, lain polwan. Polwan namanya itu. Iya. Saya mau jadi rektor besok. Saya mau jadi gubernur NTB. Karena hari ini tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Besok yang perempuan ini, besok saya mau jadi DPR. Saya mau jadi kepala desa Kedaru, saya mau jadi kepala desa Mangkung, Bang. Saya mau jadi kades ini. Itu. Karena tidak ada yang tidak. Saya besok ingin punya hotel di Kik Mandalika itu. Apa cita-cita? Menjadi satpam. Apa cita-cita? Security ini. Nanti kalau sudah mentok, tidak ada pilihan lain, ya memang itu sudah rezeki kita. Terus wayakulu dan baca hadas sana'u, pujian ini setiap hari dan malam. Ada Allahnya itu. Antallahu, engkau Allah, Al-Aziz yang mulia, Al-Hakim yang bijaksana. Antal Malikul Quddus, engkau yang menguasai, Al-Quddus yang suci. Antal Halim, engkau yang maha lemah lembut. Al-Karim yang mulia. Biasanya selesai malam Jumat kita baca Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhammad. Cukup. Besok dilanjutkan. Jadi, terus engkaulah Allah Khaliqul Khair, yang menciptakan kebaikan, wasyarri, dan keburukan. Antallah, engkau Allah Khaliqul Jannati, yang menciptakan surga, wan nari, dan neraka. Kita tugasnya wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada selain untuk menyampaikan. Perkara hidayah itu nanti Allah yang mengatur. Maka orang kafir tidak boleh dipaksa. Gus Dur ditanya, untuk apa dibuat neraka? Ya untuk orang kafir. Siapa yang isi neraka besok? Orang kafir. Jadi kita tugasnya untuk mendakwahkan. Wa ma alaina illal balagul. Terus alimul ghaibi, yang mengetahui yang gaib, wasyahadah, yang nampak.
Kalau kita tidak bisa mengetahui yang gaib, siapa yang bisa mengetahui isi hati saya? Ayo. Siapa yang bisa membaca pikiran saya? Siapa? Kita tidak bisa mengetahui yang gaib. Siapa yang bisa lihat telinga kita? Ayo, ayo, ayo. Siapa yang bisa lihat telinganya sendiri? Ayo. Saya tahu yang ngatain mata mesa. Saya tahu yang ngatain gigi. Kadang bewit kemadian doang, kita tidak tahu, orang lain yang beritahu. Apa nih? Yang dekat kita tidak kentok, mata. Yang di belakang ini saya tidak tahu. Apalagi yang dalam-dalam. Ya, apalagi yang dalam. Hati kita, pikiran kita, keinginan kita. Terus alimus sirri, yang mengetahui yang tersembunyi, wa akhfa, dan yang tertutup, tersembunyi, tertutup. Kita untuk mengetahui yang tersembunyi, kita menciptakan alat, ya, pakai alat, pakai kamera, pakai CCTV. Kalau langsung kita lemah. Terus Antallah, engkau Allah Al-Karim, yang mulia, Al-Kabir, yang besar, yang Al-Muta'al, yang tinggi. Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan kepadanya ya'udu, kembali segala sesuatu. Engkau Allah Ad-Dayyan, yang membalas Yaumaddin, pada hari pembalasan, hari kiamat. Makna Ad-Dayyan Al-Qahhar, yang Qahhar itu artinya yang perkasa. Engkau Allah yang perkasa pada hari pembalasan. Terus Lam tazal wala tazal, yang senantiasa di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Lam tazal wala tazal itu artinya selalu, senantiasa. Kalau yang lampau
lam tazal. Kalau la tazal, dia masa akan datang. Allah hadir di sebelumnya maupun di masa yang akan datang. Ini asal katanya la ditambah dengan zala. Dalam teori matematika, la itu namanya nafiyun, zala itu hanya hilang. Nafi panafiyun pa isbatun, ya. Min kali min plus, jadi gabungan dua kata jadi selalu, senantiasa. Terus Antallah, engkau Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau Allah Al-Ahad yang esa, As-Samad tempat mengadu, tempat bersandar, ya, tempat bersandar. Tempat bersandar segala kebutuhan. Terus lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanak, walam yakun, tidak ada, lahu baginya, kufuwan, setara. Kalau dalam ilmu qiraat ini bisa kufuwan, bisa kufuwan. Ahad, seorang pun. Terus engkau Allah yang tidak ada Tuhan selain engkau, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. David seperlunya. Kalau sudah di David, jangan David lagi. Masa Ar-Rahman di David, ya. Terus engkau Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, Al-Maliku yang menguasai, Al-Quddus yang suci, As-Salam yang memberikan keselamatan. Sehingga ada selawat, ya salamu ya salam salimna wal muslimi salimna wa nahdi salimna wa nahdi. Jadi salam, doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam Rabbana bis salam wa adkhilnal jannata Darussalam. Ya salam, ya salam. Ada lagi syair yang dulu anak pondok itu baca waktu biasanya selakar. Insyaallah besok saya undangkan lagi pemandu selakar khusus santri putri. Dulu itu populer itu. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslim lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Jadi ada dulu santri namanya Yuliatin, kata salah. Itu Masya Allah suaranya bagus itu. Lamuna baca selawat, ada selawat anak pondok itu nanti selakar itu ada 3 not yang berbolak-balik itu. Beda-beda dia. Lamuna baca selawat le musalla putri bawah itu suara sebor jok tu. Kanak-kanak mama nu baru lalu datang. Boye, bijak kanak dia suara. Insyaallah minggu-minggu ini tadi pagi tadi malam yang putra itu saya harus tertibkan selawatnya tidak kayak masyarakat biasa. Santri putri juga selakarnya nanti kita
tertibkan supaya ada ciri khas. Ya, ada ciri khas, ciri khas. Makanya kemarin saya coba cari Facebooknya mana, saya hubungi santri itu, ya, suruh balik untuk ajar. Ya. Selakar. Ya sudah kawin. Ustazah Widya tahu itu masa-masa itu? Ya? Masih ada yang ingat anunya? Sudah dicoba itu? Yuliatin makanya Yuli ya, Yuli namanya itu. Nah, bukan Rosalinda. Rosalinda itu ya, insyaallah minggu-minggu ini nanti kita coba ya. Terus al-mu'minul yang mengamankan, al-muhaiminu yang apa namanya, yang mengawasi, al-aziz yang mulia, al-jabbar yang memaksa. Allah itu juga mulia dan juga punya sifat al-mutakabbir. Allah yang berhak bersifat negatif. Allah yang maha sombong, Allah yang maha agung, Allah yang al-jabbar memaksa. Terus al-mutakabbir yang sombong, agung. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Khaliqul bari, yang menciptakan makhluk. Al-musawwir, yang menciptakan bentuk. Cuma masya Allah, manusia itu tergantung gennya. Lamun mancung bapak inak mami kanak sugul-sugul mancung. Lamun peseng sang balu mulai peseng. Ya. Lamun ganggas nani sang papu balum, maka nanak bami ganggas anak ini anak dendek ara gen dendek juga lai. Ya, genetik itu. Jadi manusia itu diatur. Jelas? Kalau boleh memilih, mungkin saya pilih. Kalau orang bisa memilih, mungkin yang perempuan ini dia akan memilih wajahnya seperti Ratu India, Joda, Ratu Joda. Jadi itulah hak otoritas Allah, bahwa Allah yang menciptakan setelah pertemuan nutfah dengan upum, air mani dengan sel telur sperma dan sel telur. Kalau Anda boleh pesan, mungkin Anda akan pesan kulit kita seperti orang Saudi Arabia, hidung kita seperti orang Uzbekistan. Tapi gen itu akan sesuai dengan orang tua kita. Dan masya Allah ini ya, berasal dari nutfah air mani, kita ini beda-beda semua nih. Tidak ada yang sama ini. Ayo, coba saling lihat, ada yang sama?
Narak baik dan pada seki-seki ini. Nih. Coba ayo saling lihat, saling lihat. Tidak ada yang sama ya. Mana? Jadi Allah yang Al-Musawwir, yang membuat. Terus Lahul asma, baginya nama Al-Husna, yang indah. Silakan nanti kalau punya anak keturunan, cari dia Asmaul Husna, tinggal dirangkai-rangkai sedikit. Teorinya adalah jika panjang, jika dipanggil pendek dia bagus, jika panjang bagus, dipanggil pendek bagus, dipanggil panjang juga bagus. Saya, tapi mudah-mudahan nanti di-cut sama Sedayat ini ya. Dulu saya mau kasih nama anak saya, namanya Gajah Mada. Gajah Mada. Lah tersilik lebarin, ndak lemat kowe kena gajah ini. Ternyata betul juga. Ya. Karena di Nusantara ini kan yang terkenal itu Gajah Mada. Saya coba. Kemudian coba saya reneng-renengkan. Nama yang panjang dipanggil panjang enak, dipanggil pendek juga. Jadi usahakan cari nama Nabi atau nama Allah. Cari nama Nabi di Dalail banyak. Ya, di Dalail. Saya kalau ditanya, Ustaz, tunas Nabi Jakaranan Bija, saya carikan biasanya di nama Nabi. Jadi, supaya nanti namanya itu tidak jelas, mau yang didekat nama orang Perancis masuk dia, ada ibu sinetron. Ya. Terus yusabbihu, bertasbih, lahu, kepadanya, ma fis sama, apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. Jadi makhluk Allah itu senantiasa bertasbih. Gunung bertasbih, laut bertasbih, ayam bertasbih. Saya dipaksa jual ayam. Harap dek manok pelakon aja ke 12.000. Di meja gorok burung betan mati. Lada. Kemarin lagi bayar mah ndek kita doa ambil pokoknya ada jadi bertasbih nih. Ya. Ayam itu bertasbih itu. Saya ketemu sama Ustaz di pondok ini, maka mengenai anu manuk. Ara-ara jadi bertasbih di balik itu. Mana-mana sikit dua kan? Jam 12 malam itu ngongkung. Ya. Jadi tentu peliharaan yang lepas, tidak terikat. Jadi ayam itu bertasbih, kodok pun bertasbih. Mungkin kodok itu lebih banyak tasbihnya ketimbang kita. Ya. Terus yang Maha Aziz, mulia, Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Terus wa mimma, dan sebagian, yazidu, yang menyebabkan bertambah, bil umur, pada umur, al birru, berbuat baik. Berbuat baik itu menyebabkan kita bertambah umur,
bertambah umur dari sisi angka atau bertambah umur dari sisi manfaat. Tetapi perlu diingat anakku semuanya, umur kita itu akan dikembalikan ke seperti asalnya. Dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqil. Orang-orang yang kami berikan umur, kami nunakkishu, kami akan kurangi seperti awal. Awalnya kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berbicara. Terus sekarang ini lagi sehat, lagi kuat, lagi energik, ya. Besok saja kalau sudah menikah, lama kelamaan itu 40 itu fisik kita mulai menurun. Lama kelamaan obet terus kanan, ya. Lama kelamaan kedok terus, jadilah layar sentuh. Lama kelamaan badan ini lembek, ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Kalau sekarang ini badan Anda masih sehat, sangkep masih tebal, ya, body masih aduhai. Janda pirang. Terus watarkul adza, meninggalkan menyakiti. Di antara yang menambah rezeki itu jangan sering menyakiti orang. Batur macam tan ganggu, dimin kode batur nih macam tan ganggu. Dia tahu lemak beduin perusahaan hotel. Dia tahu lemak jadiin bos travel sih, dia jadi supir. Lai sinolo dengan kamu nyapu, kamu kode nyapu nih. Runides kamu. Dia tahu lemak berjodoh. Wakil presiden jodoh, ya. Nentawal lema berjodoh, nia jadi wakil bupati Semamen. Lai batur sak koreng no ni, sak idesan no lah. Jangan ganggu temannya, karena takdir kita berbeda termasuk temanmu yang ranking 5, 10 dan tidak punya ranking. Apa ada jaminan yang ranking 1 juara umum itu akan sukses? Belum tentu. Belum? Ternyata kita minta tolong sama murid kita sak nyanyan lain no. Kamu lalu sak songelan ngerawas tuh nih. Lamun no ngerawas lobby, ternyata dia punya keahlian lobby. Ada orang yang pintar sekali lagu lawan ngerawas kepot, tidak bisa benar. Maka mami, masya Allah, mami itu memberdayakan semua potensi. Sak pacu, sak ajak-ajak ruan di potensi. Karena tidak mungkin ngurus segala sesuatu ini sama yang ahli kitab kuning saja, ya. Tidak mungkin ngurus segala sesuatu sama orang yang hafal Quran saja. Maka kita butuh banyak potensi. Jadi ini kaitan dengan jangan sampai kita menyakiti orang. Ganggu batur kemas tolong je, doa ambil lapah-lapah ni. Dimin kode batur kapak-kapak, dimin datang pengatar lah di kemas beng ni. Jadi itu watarkul adza. Karena memang tabiat manusia kan pendendam, ya. Diam-diamnya perempuan menghanyutkan. Diam-diamnya perempuan banyak laki-laki itu yang dibok-bok si senina sehingga merari malik.
Karena diam-diam dia menyakiti. Watarkul adza. Terus wa tauqirus syuyukh, menghormati orang tua. Santri putra itu saya pesan berembe-rembe kepenterem kanak lamun masyarakat dengan tua didik kamu pujuluk diri. Walaupun saya sudah yakin anak-anak santri putra itu kalau sekedar imam, mimpin tahlil apa, mau orang mati, mau haji itu saya, apalagi sudah 6 tahun di mondok di sini, saya lepas itu. Dikuasa karena setiap hari dibimbing doa duha, istihara, kebangkitan NU, jenazah, kantin 4 tahun non diapal-apal kena. 6 tahun Bama di Bagu itu sudah. Kalau jadi sekedar imam apa dan atau ceramah di kubur apa dan tapi saya ingatkan kalau masih ada orang tua, dahulukan orang tua. Ya. Kecuali dipaksakan dengan tua demelit, ya maju. Saya tahadus bin nikmatillah. Saya pernah iring mami ke Bunut Bawok acara MWC, acara NU. Saat itu Tuan Guru Khairi almarhum Arba'ullah ceramah duluan. Setelah itu saya yang diminta. Selesai sholat mami imam, saya wudhu. Dato' Khairi belum wudhu, belakangan. Saya saat itu mau jadi makmum beliau, tapi beliau tidak mau, paksa. Beling imam. Saya berdua sholat, kelihatannya kurang adab itu. Bermiwata 5 kali saling dorong di masjid baru sebayang. Jadi, nah kalau sudah didorong, ya, mungkin saya tanggap itu adalah bagian dari cara guru untuk membimbing kita. Saya tadi di Pondok Putra terkadang tidak mau jadi imam. Saya suruh anak-anak yang kelas 3 itu jadi imam. Sambil saya cek bacaannya mana tepat, salah dan walaupun terkadang suaranya itu agak sepi-sepi dia. Ini cara dalam rangka untuk kita melakukan kadernisasi. Tetapi selama orang tua masih mampu dan mau, dahulukanlah orang tua. Tauqirus syuyukh, menghormati orang tua. Lamun harap dengan tua di masjid karena pejuluk, ya sila pelenggih juluan, sila. Jadi itu di sekolah, di madrasah, kalau ada orang tua dahulukan. Lamun harap acara hall apapun acara di sini, didik kamu nyegrek cokol, kasih tamu duluan. Makin tiang tokol ini. Jelas? Kalau ada acara begini, orang tua tidak ada tempat, dahulukan dia. Nanti kita di belakang. Ini adab anak semuanya. Saya ingatkan. Ini terkadang banyak tamu datang nganjeng, itu saya pengen balik momot, mundur kita. Ya. Kasih tamu orang lain duluan. Paham tuh? Paham tuh nah? Terus wasilaturrahim, menyambung silaturrahim. Silaturrahim itu mendatangkan rezeki. Ya. Silaturrahim. Terus wallahu a'lam. Allahumma aikiz qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatihim al-amik wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum
ahyi ma'hadana qamarul huda hayatan thayyibatan ila yaumil bibarakati balanu iyannahu hayatan thayyibah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilai warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibat kulli batilin wa zalimin wa ba'isin wa su'il ya rabbana ansur jihad nahdatil ulama bitabbi bukan tambi bitabbi baydati ulang ya rabbana ansur jihad nahdatil ulama bitabbi baydati dinina nal sudad wa qawwi aqtabaha birruhi wal itida ya rabbi hayyi lahum fi halli mushkilati wa fakki mu'dilati yassir lahum rabb fi nusrati dini rabbi zid lahum madad inda ishtidadil kurubi waswidadil khutub bimnah lana ya ilahi sabra wal jalad ya rabbana ansur jihad nahdatil ulama bitabbi baydati wa qawwi aqtabaha birruhi apa lagi lanjutan bi nusrati dini rabbi zid lahum mad inda ishtidadil kurubi waswidadil khutub bimnah lana ya ilahi sabra wal jalad fi kulli tarfati aynin la takil أنفسنا أصلحا شؤوننا أبدا وصل أذكى صلاة مع سلام على خير الباري والآل والصحب ثم التابعين لهم والعلماء الأتقياء أنجم الإهتداء يا رب والنهضيين والأنصار والفتيات المسلمات ومن يا ربي بالمصطفى استجب لنا كرما واغفر لنا ربنا وانشر على منهل العلوم ودنا من نفحات القبول والرضا. Tidak baca wansur karena itu teks awalnya. Jadi walaupun supaya tidak manhaliyun nanti, ya, tidak manhaliyun. Jadi sepakati sampai itu. Walaupun karya Dato Faisal, ya, tulisan. Jadi, supaya pondok-pondok yang lain ikut amalkan. Bayanan semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma inna nastauduka ma 'allamtana